KPK akhirnya menangkap Gubernur Papua Lukas NMB. Ia ditangkap di sebuah rumah makan saat bersama dengan beberapa pihak lainnya. Hal ini pun disampaikan langsung oleh Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, yang membenarkan terkait Lukas ditangkap di sebuah rumah makan. Ia ditangkap lantaran diduga melakukan praktik korupsi terkait pembangunan infrastruktur di Papua. Lukas NMB sendiri diamankan di Makobrimob, Kota Raja untuk selanjutnya diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan oleh pihak KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Partai Demokrat sepertinya terus-menerus dirundung masalah. Jadi terkesan perjuangan untuk Pilpres 2024 makin berat. Apakah dengan masalah-masalah bertubi-tubi ini AHY membatalkan niatnya untuk menjadi bakal calon wakil presiden Pak Anies Baswedan? Meski tahun 2023 baru saja berjalan, hantaman berat mendatangi Demokrat. Tidak tanggung-tanggung, ditangkapnya Lukas NMB akan berpengaruh besar pada perolehan suara partai berlambang Mercy itu di pemilu dan Pilpres 2024 yang akan datang. Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK kemarin membekuk Gubernur Papua Lukas NMB. Lukas NMB adalah mantan Ketua DPD Demokrat Papua yang sudah dicopot September 2022 yang lalu. Sebelum Lukas, mantan Gubernur Jatim Pak Soekarwo, masih ingat? Yang juga mantan Ketua DPD Demokrat Jatim melakukan hal yang sama. Meski surat pengunduran diri Pak Dekarwo sudah dilakukan sejak 2019, tapi seorang pejabat DPP Demokrat Herman Kairon mengklaim belum menerima surat tersebut. Artinya secara administratif tidak tertata baik. Kalau soal surat menyurat dan itu menyangkut hal pengunduran diri saja, tidak tercatat dengan baik, bagaimana mereka akan menghadapi pemilu yang mendatang ini? Ditambah Mas AHY berniat menjadi cawapres. Akankah Demokrat perlu diwaspadai? Akankah suara mereka akan bertambah signifikan? Masih tertarikkah PKS dan Nasdem berkoalisi? Kita kupas dalam Om Ben, opini dan Beni tentang Partai Demokrat. Upaya KPK menangkap mantan Ketua DPD Papua karena kasus korupsi butuh perjuangan tidak ringan. Berbagai upaya telah dilakukan sejak tahun 2022, tapi ternyata tidak mudah menangkapnya. Ada saja kendalanya. Akhirnya ketika NMB sedang berada di sebuah restoran di distrik Abipura, beberapa petugas KPK membawanya. Semudah itukah meminta mantan pentolan Partai Demokrat mengikuti petugas? NMB kemudian dibawa ke Makobrimob Kota Raja. Cukup? Tidak. Ternyata tidak cukup begitu saja. Makobrimob juga digeruduk para pendukung NMB sehingga dibawa ke Bandara Sentani untuk diterbangkan ke Jakarta. Sewaktu transit di Manado, massa pendukung juga mendatangi bandara. Guna menghalau beberapa pendukung, polisi sempat menembakkan pistol. Seorang warga meninggal dunia akibat peluru yang menerjang di bawah pinggangnya. Menurut kepolisian, tembakan itu hanya untuk melumpuhkan saja. Dengan pengusutan ini, maka makin banyak saja kader-kader Demokrat yang tersangkut kasus korupsi. Pemberitaan korupsi Lukas NMB akan mempengaruhi kondusivitas
baik di Papua maupun di tingkat nasional. Bahkan Polri menyatakan siaga di Papua untuk mengantisipasi ekses penangkapan gubernur. Di hari yang sama, Luki Effendi, Wakil Ketua DPRD Demokrat Solok, juga dicokok petugas ketika sedang transaksi narkoba. Kejadian ini bakal makin menurunkan citra AHY maupun secara partai. Upaya untuk mendampingi Pak Anies sebagai cawapres akan makin berat saja. Bisa jadi PKS akan makin mudah menghalangi AHY ngotot jadi bakal cawapres. Meski telah mencopot Lukas NMB dan menunjuk William Wendig, diperkirakan akan berpengaruh pada suara Demokrat. Di beberapa daerah sudah tidak terdapat lagi wakil rakyat dari Demokrat. Di DPR RI, wakil rakyat dari Demokrat juga jarang sekali terdengar bersuara kritis. SBY pertengahan tahun lalu sempat berujar akan turun gunung. Namun kenyataannya hingga tahun 2023 ini tidak terjadi perubahan signifikan. Upaya menaikkan elektabilitas AHY maupun partai juga tidak memperoleh hasil yang berarti. 3 parpol yang berencana berkoalisi dalam koalisi perubahan bukan makin dekat, bukan makin erat, malah semakin terkesan berjarak. Rencana deklarasi yang beberapa kali disampaikan pada wartawan tak kunjung terrealisasi. Bisa jadi ini menjadi pertanda ketiganya memang sulit untuk disatukan. Nasdem merasa di atas angin karena lebih duluan mencalonkan Pak Anies Baswedan, serta memiliki kursi terbanyak di DPR RI. Demokrat merasa pernah memenangi pemilu dan berpengalaman punya kader yang jadi presiden. Sementara PKS merasa kadernya yang paling militan. Pertemuan SBY dengan Surya Paloh, SBY dengan tokoh PKS tidak menghasilkan kesepakatan nyata yang terlihat, sedangkan Pak Anies makin sibuk dengan aktivitas berkeliling, seakan mengabaikan pentingnya dukungan partai politik. Wajar saja bila akhirnya didapati elektabilitas Anies Baswedan akhir tahun merosot. Berbeda dengan hasil survei pada Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Keduanya justru malah naik elektabilitasnya. Tim kecil yang telah dibentuk oleh ketiga partai itu juga tak kunjung melaporkan apa yang telah disepakati maupun yang sedang dikerjakan. Pendaftaran bakal capres dan cawapres memang masih terbuka hingga bulan September mendatang. Jika kita amati media sosial, sudah jarang terlihat para pendukung partai koalisi membagikan kegiatan mereka maupun kegiatan Pak Anies. Bagaimana mereka akan bertarung di 2024? Coba kita mengingat kembali saat Pilpres 2014 dan 2019. Meski pemilu masih lebih 6 bulan, namun pergerakan pendukung masing-masing partai, terutama pendukung Pak Prabowo, sudah banyak bergerilya. Itu saja hasilnya Pak Prabowo tetap kalah. Bagaimana mau memenangkan Pak Anies? Beberapa tokoh yang kita perkirakan bakal mendukung Pak Anies, terutama dari oposisi pemerintah, sudah tidak lagi bersuara. Pak Amin Rais, Mbah Kakung, sibuk dengan partai umatnya. Pak Rizik
sibuk dengan menuntaskan pembebasan bersyaratnya Pak Rocky Gerung, Pak Rizal Ramli, Pak Refli Harun asik dengan channel YouTubernya. Kalangan muda yang coba ditarik Mas Ahaye di jajaran DPP Demokrat tak kunjung membuat inovasi yang mampu menarik perhatian masyarakat. Upaya yang dibangun demi citra Demokrat mentok, bahkan cenderung tidak tahu arah. Jangankan jajaran DPP, bahkan kader Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono alias Mas Ibas, adik kandung Mas Ahaye, tak tampak apa aktivitasnya sekarang. Keberadaannya di DPR juga seperti tidak merepresentasikan apapun. Kalau sudah begitu, masihkah Mas Ahaye ngotot menjadi bakal cawapres? Apa yang bakal ditertawakan? Apa yang bakal ditawarkan ke pemilih? Jika tidak ada keberhasilan yang ditorehkan Partai Demokrat baik di DPR maupun di berbagai daerah. Siapa sih yang bisa kita banggakan sekarang dari Demokrat? Jangan singgung Mbak Vena Melinda. Kita harus berempati pada beliau. Sudah tidak jadi wakil rakyat, malah mengalami KDRT. Dari suami yang dulu memang artis, tapi sekarang tidak tahu apa pekerjaan suaminya ini, namanya Ferry Irawan. Apa jangan-jangan Mas Ahaye sedang membantu Mbak Vena? Semoga begitu. Turut bersedih dengan berbagai masalah yang ada di Demokrat. Sekian analisasi Om Ben, Opini dan Beni. Tetap putus asa dan jangan semangat ya Mas Ahaye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.